Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan lingkungan. Kali ini kita akan melihat macam-macam lingkungan dan pemanfaatannya oleh masyarakat di Indonesia. Mari kita simak bersama. Negara Indonesia memiliki alam yang subur, yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masing-masing lingkungan memiliki ciri khas dan pemanfaatan yang berbeda. Para petani bekerja keras mengolah tanah dan menanam berbagai jenis tanaman. Mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan makanan untuk manusia. Menjadi petani banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pegunungan ataupun dataran tinggi. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai, mereka banyak yang menjadi nelayan. Mereka semua bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan adanya keterikatan daerah dan sumber daya alam dengan aktivitas manusia. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung kepada sumber daya alam yang dimiliki daerahnya. Sebagai contoh, masyarakat di pedesaan memanfaatkan tanahnya untuk ditanami berbagai tanaman pertanian maupun perkebunan. Begitu juga dengan masyarakat di daerah di pesisir pantai. Sebagian besar kegiatan ekonominya mengandalkan hasil perikanan laut. Pantai merupakan batas pertemuan antara daerah dengan lautan. Pantai menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Pantai menjadi sumber daya alam yang berharga bagi Indonesia. Indonesia memiliki banyak pantai yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kegiatan ekonomi utama masyarakat di sekitar pantai adalah sebagai nelayan. Namun, oleh karena pemandangan di pantai sangat indah, maka berkembanglah sektor pariwisata. Kompleks-kompleks pertokoan, penginapan dan hotel, serta jasa pemandu wisata dan penyewaan alat-alat menyelam menjadi usaha ekonomi baru masyarakat di pesisir pantai. Laut. Potensi perikanan laut Indonesia sangatlah besar. Hal ini karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Laut memiliki banyak potensi. Kita bisa memanfaatkan berbagai hasil laut seperti ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang, dan rumput laut. Di laut juga ada kegiatan pengeboran sumber energi minyak bumi. Kita juga bisa memanfaatkan laut sebagai wisata bahari. Kalau kita menyelam, kita bisa menyaksikan keindahan laut. Beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut seperti di Raja Ampat, Papua, Bunaken, Sulawesi Utara, dan lain-lain. Sungai. Sungai merupakan lingkungan alam yang sangat penting. Bagi sebagian orang, sungai dipergunakan sebagai sumber air bagi kehidupannya. Namun bagi sebagian orang yang lainnya, sungai juga dimanfaatkan sebagai sumber pengairan bagi pertaniannya. Sungai yang dibendung dapat dialirkan ke sawah-sawah. Sungai juga menjadi jalur transportasi bagi masyarakat. Ada salah satu usaha ekonomi yang juga memanfaatkan sungai dengan mendirikan pasar terapung. Jenis pasar ini dapat ditemukan di Sungai Barito, Banjarmasin. Semua usaha jual beli dilakukan di atas perahu. Oleh karena keunikannya, pasar ini juga menjadi objek wisata. Dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Daerah dataran tinggi
baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain sebagai lahan pertanian, dataran tinggi juga merupakan tempat yang cocok untuk tempat wisata, karena daerah dataran tinggi pada umumnya memiliki udara yang bersih, sejuk, dan segar. Contohnya adalah dataran tinggi Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah. Dataran rendah. Dataran rendah merupakan bagian dari daratan yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Seperti dataran tinggi, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu juga dimanfaatkan sebagai lahan untuk industri, peternakan, dan perumahan. Terima kasih dan selamat belajar. Semoga video ini membantu pemahaman kalian. Sampai jumpa.